Busquets? Gua Busquets draftnya. Busquets draft ya? Main draft. Gameplay nggak tahu. Gue VP sih. Saya pipi deh. Wih, Yuzong, karena gue masih percaya klinik Yuzong. itu dia. Saya tadi Busquets sendirian, saya menang nih. Kamu sekarang Busquets sendirian, apakah yang sendirian? Ini emang bisa dibilang Yuzong ini azimat berduri ya. Itu bahasa Melayu azimat berduri. Coba kalian cari aja ya. Saya nggak paham. Oke. Pak Pulung, Vivi, Pipi saya. Aul, Vivi, Vivi. saya Busquets. Mari kita lihat satu tiket terakhir menuju ke arah Swiss stage. Gak ada kesempatan kedua, gak ada nyawa kedua. Mari kita menyaksikan di Thunder Match World Cup FC berbarat. Tepuk tangan aja. Let's go to the land of down. Let's go. One last chance, best of one yang akan kita saksikan. Entahlah milik VP ataupun Busquets yang akan membuktikan bahwa mereka layak untuk melaju ke Swiss stage. Ya sudah ditungguin sama Onik. Onik lagi nonton. Onek lagi Hai, nontonin. Onik. Ternyata mereka lagi susah-susahan di sana Oh, ya. bad Hey, apa yang terjadi? 2 lawan 1 dan bad cut. Bad cut down. Wow. Wow, Bedcottnya down ya, dia langsung dipatahin juga dengan adanya rotasi cepat yang dilakukan oleh Kazue. Siapa yang sangka Kazue-nya skip Little Wanderer loh. Yap, dan barusan ada Mighty Swing tadi langsung dikeluarkan pula. First blood. Yep, hampir kena. Karena main Selena kali ya, dia harus bener-bener menangin banget early-nya juga. Harus bener-bener agresif dan udah kelihatan sih sebenarnya agresivitas yang dilakukan oleh Kazue. Dan Selenanya Season Hunter dia bisa bantuin juga untuk bisa mempercepat bagaimana pattern farming dari Kazue-nya. Sementara ada pencurian jungle yang dilakukan oleh Zaur Egoist. Tukar lagi sehingga akhirnya 1 point kill di awal tadi belum menjadi sebuah jaminan banget untuk bisa mendapatkan snowball secara pasti. Yap, sementara itu wave mina di bagian tengah tadi sepertinya udah langsung berhasil diamankan. Dan sekarang di area dari River, apa yang akan terjadi? Bobber dan juga Pluto mereka jalan bersama, mereka rotasi bersama nama di bagian bawah. Tereksi dan juga bad cut. Belum selesai pertarungannya. Oke, masih aman. Kazue-nya juga masih bisa mendapatkan ke arah gold scavenger crab yang bisa didapatkan. Disebar sudah ini teror lele di mana-mana, trap-trap yang akan bisa membantu juga membuka vision dari Busquets Esports itu sendiri. Turtle sudah muncul. Belum level 4 untuk Pluto, tidak ada tectonic charge, namun Redcode-nya Oke, mulai sepertinya ada sebuah serangan dan berhasil menghancurkan bad cut sekali lagi. dan sepertinya memang sudah terbaca ya bagaimana Yuzong ini akan menjadi prioritas. Dilepaskan bukan tanpa adanya antisipasi. Ditargeting 2 kali dan akhirnya membuat dari Yuzongnya tidak bisa bantuin ke arah objektif. Dan Kazue dapetin snowball power, dia dapetin turtle, dia dapetin 2 point kill Pak Mulung. Oke, permainan cukup cepat, rotasi yang cukup cepat, dan tempo permainan cukup cepat di awal-awal ini udah terlihat ya. Sangat ya. Walaupun sebenarnya goalnya nggak yang terlalu jauh juga ya, masih di bawah angka 1000 juga. Cuman sebuah rencana dari Busquets Esports yang dijalankan di game kali ini terlihat sangat-sangat efektif. Mereka patahin gameplay bad code-nya sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Yap. Oke, masih cukup santai. Sementara Zore Gois tadi keluar dari rumputan langsung menjadi tujuan utama dari Wah. begitu banyaknya player dari Busquets Esports. Masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh TV. Apa yang akan terjadi? Mereka mendapatkan sebuah tekanan begitu berarti dan sekarang PP diusir dari area defensifnya sendiri. Masih berhasil mengamankan karena dari Orange Bomb. Namun sekarang tertinggal 1 player. Apa yang akan terjadi? Eksi menjadi korban. Lumayan dalam sih itu ya, tapi Kazue Yap, ada 1 shadow kill. Damage terbagi ke 4 poin tadi kayaknya. iya 4 ya, bahkan Kramernya ikutan. Iya, kena semua tadi. Bang, adik salah apa bang? Ikutan juga kebagi damage-nya ya, tapi wah Virtus Pro yang mereka coba benar-benar menanggulangi tabrakan yang dilakukan oleh Busquets. Mereka panik satu persatu dan akhirnya Bedcott sempat mengeluarkan satu buah Black Dragon Form untuk mengejar juga, dan sehingga Eksi yang dalam keadaan gak ada flicker dia tumbang keadaannya. Berat ya. Berat. Iya, terlalu dalam juga sih tadi kayaknya. Ya mau nggak mau tadi kan Nexi jadi orang depan juga kan oleh nomor 2 dengan setup yang dia punya. Oke.
Turtle yang kedua ya, berarti di menit yang keempat Plutonya udah level 5. Buset, ada tuh Windtalker. Windtalker udah menjadi akan item core pertama ya untuk Obsidia dari RX juga setelah adanya Warrior Boots yang didapatkan. Tapi hati-hati nih, Boostgate Esports gak bisa sembarangan juga karena Tectonic Chant ini akan bisa memberikan counter initiate dengan begitu menyebalkannya juga. Ya. Tapi kayaknya nggak ada kontes ya, Virtus Mereka Pro nggak ngasih mau naik kelasin aja tuh, jauh banget tuh, Lisun Cina di bawah. nggak mau terlalu greedy ya. Nggak mau Wah, rotasinya udah langsung dilihat sama Pluto ya. Oke, hampir nabrak. Karena sekarang ada Mighty Swing tadi udah langsung dikeluarkan Waktar. Dan juga ada Bobber di bagian belakang. Oke. Dan sejauh ini dari Virtus Pro mereka ditabrak. Tertangkap basah sendiri, Flicker langsung dikeluarkan dan sahabat taruh Guardian. Terus tadi masih sempat dikeluarkan pula oleh Zoregois, tapi hampir saja. Bahkan Dexinya masih sempat kabur sambil bisa memberikan damage, namun sekarang ada Shadow Kill yang udah langsung dikeluarkan. Tepat masuk ke dalam tubuh dari Pluto. Yap, wah satu tukar satu ya, Pluto tukar identity. Tapi Boostgate Esports bisa mendapatkan sesuatu yang lain. RX-nya benar-benar memegang kendali atas Super Egorka, ditahan dan bahkan dia pede untuk nge-cut sendirian, Pak. Pede pisan. Banget. Dan sekarang Walkernya juga udah hadir kembali untuk bisa memberikan backupan. Bottom lane-nya udah mulai didorong dengan hadirnya Zor Egois. Mirroring sepertinya ingin dilakukan di bagian bawah. Apakah mereka berhasil? Tapi sepertinya masih gagal dengan ada wuset. Wow, 1v1 situation. Boleh. Heaven's Wrath ya, ditembak dan dipukulin dari atas, dikejar, dan itu dia sebuah kalkulasi yang baik juga. Dan akhirnya gak ada trade yang so-so gitu dari Virtus Pro. Mereka mau coba untuk dapetin bawahnya, tapi top lane-nya juga acer, sedangkan justru gak berhasil dari Virtus Pro. Oke, ketinggalan. Sempat untuk kabur kah? Tidak sempat sepertinya. Tidak sempat. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saya sekarang Kazu hadir buat Shadow Phantom Shuriken. Wah, begitu berat babak wildcard untuk kedua tim ini. Tapi setelah lolos dari sini, yang dihadapin, wah, makin berat. Ntar dulu, ini satu obstacle aja nih susah nih ya. Iya. Lolos Swiss stage aja udah berat nih. Oke, sementara itu sekarang coba lihat Exi apa yang akan dia lakukan. Akankah Exi menjadi orang terpaguna untuk bisa menghantarkan lagi damage yang dimiliki dan juga crowd control yang dia punya. Tapi Shadow Kill terbagi lagi damage-nya. Ada satu, Abyssal Ray udah langsung dikeluarkan dan turtle-nya kembali menjadi milik dari Kazu. Begitu baik. Namun Waktar tadi mencoba untuk bisa mengejar. Bahkan sekarang Abyssal Ray kembali dilemparkan. Yap. Dan belum terlihat ya untuk Abyssal Arrow yang connect dan bisa menjadi satu poin kill buat identity juga. Yup. Oke. Boostgate Esports mereka menyisakan kali ini 2000 yang mereka pegang, gold yang mereka pimpin. Dan bahkan RX-nya masih aman banget dari tadi, dia nggak ada yang nyentuh sama sekali, Pak. Yep. Gold lanernya belum diapa-apain dari tadi. Belum kerja, belum ngapa-ngapain dia. Iya, belum ditemenin, belum diajakin perang. Iya, diajak makan keluar juga belum. Kenapa? Sabar dulu. Iya, Mobile Legends. Mobile Legends. Oke, Pluto. Kembali lagi harus menelan banyaknya juga trap-trap yang disebar sama identity ya. Nah, teror-teror lagi. Walaupun belum ada yang kelihatan on point banget gitu trapnya, tapi lumayan ya, pasti menjadi geretak-geretak gitu ya. Buat kita kayak agak sedikit harus react mundur tuh, kayak trigger restless minimal. Oke, tapi Virtus Pro masih mencari momentum untuk bagaimana bisa mereka mendapatkan inisiasi yang maksimal dari Pluto nanti. Yep, nancep. Nah, bukan pilihan yang baik ya. Enggak dulu. Enggak dulu katanya. Nah, ini bottom lane-nya masih bisa dipertahankan oleh Virtus Pro. Top lane-nya udah mulai didorong, tapi hati-hati Pluto sendirian. Oke, nabrak kali ini Waktar. Dari masing-masing jungler sama-sama level 12, cuman kita lihat keuntungan dari objektif ini jauh lebih dimiliki oleh Boostgate. Jauh ya, dengan hancurnya outer turret di arah top dan juga bottom, apalagi modal dari perfect turtle-nya juga. Cuman sejauh ini ya masih belum ada hal lebih lagi gitu ya bisa dilakukan sama Boostgate Esports. Belum ada inisiasi, belum ada upaya untuk bisa dapetin lagi objektif yang lain yang menuju ke arah turret. Masih terbilang cukup menahan dulu nih, meredam dulu apa yang telah terlihat sepanjang 9 menit pertama. Yep. Sementara itu sekarang, Wah, Tectonic Charge!
Connect karena 5 player tadi dan sekarang ada Blaze yang langsung dikeluarkan dan itu pun Connect. Karena beberapa player aksinya down, waktunya pun langsung menghilang. Sementara sekarang coba lihat, Identity masih berhasil kabur dan RX masih selamat. Itu dia yang tadi sudah dibahas bagaimana caranya untuk Pluto bisa mendapatkan momentumnya dan itu dia. Lagi-lagi tectonic charge. Dan akhirnya mendapatkan 2 poin dari Exi dan juga Walker ya, walaupun Zaur egoisnya tumbang untuk pertama kalinya yang bisa kita katakan sebenarnya upaya dari Virtus Pro udah oke banget. Cuman sayangnya Busquets bisa membayarkan hal tersebut dengan hal yang cukup seimbang lah. Hampir seimbang dengan dapetin 1 nyawa ke arah Zaur egois yang akhirnya menelan poin bait pertamanya. Oke. Ini akhirnya ya ada gebrakan yang bisa dilakukan juga oleh pemain dari Virtus Pro. Ya harus gitu gak sih? Inisiasi. Tapi Busquets ya, mereka masih bisa menguasai visionnya terlebih dahulu dimakan. Apa yang akan terjadi? Terlihat kali ini mereka mencoba untuk bertarung di dalam area dari Lord itu sendiri. Redcard menjadi yang terdepan. Zorregois. Oh kena lele dan apa yang akan terjadi? Lelenya pun mencoba petaka Plutonya down. Belum ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain dari VP. Tapi Reja membalikkan keadaan. Walaupun dia dikejar-kejar sebegitunya sama Petcott, tapi ternyata dia bisa kabur dan membalaskan keadaan berkat dari Hasfall juga yang dia miliki. Harusnya itu ada efek lifesteal yang membuat dia semakin sustain dan 1 Abyssal Arrow yang tepat menuju ke arah Zaur egois. Di follow up dengan Shadow Kill plus Retribution yang akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Busquets. Dan ini dia replaynya. Abyssal Arrow yang pas banget. Di situ Shadow Kill plus Retri-nya Kazue membuat akhirnya ada nafas dan kesempatan semakin terbuka, dan di sini pun RX dia punya Fast Cloud dan kejar dia sambil menghindar kan. Kabur dia. Busquets, kemenangan di depan mata. Momentum tadi bisa menghancurkan loh. Pertahanan sekaligus mentality yang dimiliki oleh pemain dari VP. Oke. Satu buah Lord yang berjalan di arah bottom lane dibiarkan terlebih dahulu fokus ke arah inner middle turret yang menjadi target terlebih dahulu oleh Busquets untuk sekarang. Lagi-lagi teror Abyssal Trap, Abyssal Arrow mengganggu Virtus Pro yang dalam keadaan tertekan untuk saat ini, hanya mengandalkan Magic Center dan top lane bakal didorong. Ya. Sementara itu sekarang mereka mencoba untuk mau keluar pelan-pelan. 3.700 ya bedanya. XC-nya udah punya brute force. Ya walaupun sebenarnya damage ke waduh. Kena Lilia. Masih aman. Purify-nya juga nggak yang buru-buru ketiga. Nah, tapi udah lumayan nih terasa. Oke, langsung didorong. Mau tidak mau akankah ada aksi balasan akan langsung dilakukan. Tapi barusan coba lihat apa yang dilakukan oleh Exi. Begitu mengerikan, begitu menyakitkan bahkan. Pluto mendadak lenyap. Ya, Stormbeam yang pas banget ya. Menjadi follow up, bahkan ya itu Pluto yang dari tadi gangguin. Ya udah nggak usah segan-segan makan aja karena damage-nya udah mulai kerasa, Pak. Iya, enak banget nampol dari atas gitu. Yap, Hancur pundak. 4 pemain tersisa untuk Virtus Pro untuk saat ini. Wave minion masih terlalu jauh sih, masih bisa ditahan juga, tapi sepertinya Busquets mereka akan menunggu Lord berikutnya. Lord TZ sepertinya tersenyum di dalam ruang tunggu. Melihat anak-anaknya bermain dengan begitu gemilang. Ya, strategi yang mereka coba untuk maksimalkan juga sekarang. Kembali Obsidia dan munculnya perdana Selena untuk Busquets kali ini. Udah ada Lightning Tranchant juga, efek resonate yang pecah, dan bahkan Kazue tahu persis kalau dalam keadaan unggul dia akan membuat Sky Piercers. Wind of Nature juga udah ada di tangan RX, sementara untuk Super Egor Kak memang sudah selesai dengan Trinity Attack Speed-nya. Cuman dari tadi agak berat sih, sekalinya dia maju, walau Purify-nya gak tepat, dia bisa kena pegang entahlah dari apapun itu. Trap-nya bisa kena, bisa gangguin juga miskalkulasi dari Blazing Duet. X-nya juga punya Stormbeam, Unbreakable, dan bahkan Heart of Bone. Itu yang berbahaya, karena dia belum punya Wind of Nature kalau mau 1v1 sama RX. Yap, Bobar sudah punya Lightning Tranchant. Akan ada damage yang akan cukup, tapi barusan kena lagi. Purify. Yang kena-kena ini loh. Tiba-tiba kan Madara kan kayak serangan-serangan langsung dilakukan gitu. Ini itu juga bahkan kena trigger Purify loh, lumayan banget menjadi informasi buat nantinya kalau misalkan emang mau diinisiasi lagi sama teman-teman dari Busquets selama 75 detik ke depan juga. Sementara itu Lord yang belum terlalu terburu-buru untuk dieksekusi oleh Busquets Esports masih menarik ulur dan memancing Virtus Pro untuk langsung
harusnya. Yep. Oke. Sementara sekarang mereka langsung berfokus untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut akan dipaksakan juga oleh pemain dari PP. Guna untuk bisa masuk ke dalam area terdepan. Kita lihat dari Plutonya, akankah ada satu Tyronic Charge yang mengubah keadaan di mana sekarang? Dari Black Dragon Bomb akan mengusir karena beberapa player. Itu dia satu orang di bagian belakang. Masih sempat mengeluarkan karena Shadow Kill, tapi untuk sekarang aksinya berhasil diamankan, tapi Lordnya belum menjadi milik siapapun. Super Ego-nya down. Milik dari Virtus Pro. Dan sekarang Walternya berjuang sendirian, triple kill. Vivi mulai Tidak, ramai menemukan banget. momentumnya. Itu dia last hit dari Bober juga yang akhirnya membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Virtus Pro. Seketika keadaan berbalik, apa yang sudah dipegang oleh Busquets seakan-akan menghilang kali ini, ditabrak satu buah base middle turret. Oke, Joy, ingat kali ini Selena untuk mode defense bukanlah satu match yang cukup baik. Yap. Wah, tapi ini masih ada Lord. Base turret tengah udah nggak ada. Holy defense udah nggak ada. Dan gimana lagi Busquets Esports mereka bisa menanggulangi untuk gempuran demi gempuran dari Virtus Pro yang sekarang bakal coba untuk menabrak. Yap. Sementara itu, habis Row kembali connect. Dan Bober, bahkan sekarang ada Shadow Kill. Pluto masih berputar-putar, bisa menerima sendirian saja damage yang dihasilkan oleh Busa. Ya, masih aman ya. Zaur sekarang sudah punya Rose Gold, Meteor, dan Bober. Divine Glyph. Hati-hati, Walker ini bakal kembali dibocorkan pastinya dengan dari Divine Glyph juga. Dua base turret yang hancur di tangan dari Virtus Pro. Ini menjadi titik balik yang begitu mahal sih. Walaupun memang masih belum menjadi convert comeback yang menjanjikan juga. Tapi setidaknya Busquets yang dari tadi mereka unggul, tapi mereka masih belum terlalu buru-buru tadi untuk bisa langsung eksekusi menuju ke arah Lord. Ya mereka terlalu lama menarik ulur dan sampai akhirnya dari aksinya tadi memegang ke arah 3 pemain, tapi backline-nya juga diacak-acak, dipisahin satu sama lain. Tapi Virtus Pro untuk sustain team fight ya mereka jauh lebih bisa menjawab. Ada Bober punya DPS, Burst juga, Zaur egoisnya juga siap, dan Super Egor kan walaupun gak ada Blazing Duet, basic attack-nya aja juga udah sakit, sekarang udah punya Wind of Nature, dan item selanjutnya harusnya akan menuju ke arah Malefic God. Oke. Kita lihat ya seperti apa lagi nanti serangannya. Purify-nya udah standby. Tinggal satu part lagi terakhir. Wah, ini malahan mendadak ya lo ya. Dengan dua bolong yang kayak begitu nih, tinggal mereka mainin dari wave management ya, kalau emang itu bisa diatur dengan sangat-sangat baik. Waduh, Iya, enak banget mereka nguasain dari lore-nya loh. Kenapa? Karena kan jaraknya jauh nih. Ini ada lane jauhnya yang emang benar-benar bolong. ya, dan apalagi di sini bawa Cloud juga kan yang punya Yap. potensi hal tersebut buat mainin lane jauhnya. Walaupun nanti bakal ada potensi 1v1 sama Kazue. Tapi kan lumayan itu bisa nge-delay lagi Kazue kalau misalkan mau ada kontes di area dari lore-nya. Karena dia yang pegang ranking. Plutonya juga udah kuat nih sekarang untuk bisa menelan banyaknya lele-lele yang dilempar sama Selena kan. Aman. Nih Selena kalau udah mulai kayak gini powernya udah mulai kerasa berkurang Pak. Berat. Udah berat. Defense Selena bukanlah hero yang baik gitu. Iya, agak Nyerang susah. ayo. Sebenarnya konsep awalnya udah oke banget ya buat Busquets ya, nge-gank ke arah Yuzongnya. Tapi tadi momentum sih. Hati-hati ya. Wah, Tuh ada Coach TZ di depan. deg-degan dikit. Deg-degan dikit. Banyak sih deg-degan. Oh banyak ya? Deg-degannya ya? Nah ini juga player tau Pak, EXP laner. Ada player dari VP pernah main juga di liganya. EXP laner Kerrigan kalau nggak salah. Banyak penonton yang udah hadir juga, deg-degan pastinya. Ini Lord yang akan menjadi penentuan. Lane bawahnya masih menjadi sebuah distraksi buat Busquets harusnya, karena Super Wave Minion yang akan mendorong, ini akan mengganggu. Oke. Dan serangan tadi dari Kazu cukup membuat kita semua terkaget-kaget, dan Tyronic Charge jaga korek karena siapapun. Pertempuran akan terpecah sesaat lagi. Ada Blazing Duet dan juga Wind of Nature yang udah langsung dikeluarkan, tapi baru saja melihat pergerakan yang dimiliki oleh Super Egor kalau menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Walkernya tidak ada yang connect di tempat yang lain. Kazunya mencoba untuk bisa mengatakan damage. Darahnya tersedot tapi masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Pertempuran terakhir begitu mengerikan. Lagi-lagi game kelima terasa sangat-sangat berat perjuangan dari setiap tim yang ada di wildcard. Belum langsung terburu-buru menuju ke arah Lordnya, ditarik ulur dulu. Tapi sekarang sudah mulai dipegang oleh Busquets. Aduh, kita yang deg-degan juga nih sampai di sini-sini ya. Serius. Serius. Waduh.
Oh, gak di reset? Oke, dari sana waktar. Apa yang akan terjadi? Ada Black. Rekor mobil pada berbeda namun untuk sekarang. Blazing Duet. Aksinya bermaju bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Coba lihat RX yang langsung saja mengunci karena satu play di mana Bomber jatuh masih sempat. Bisa kabur shadow killnya damage terbagi. Namun sekarang Pentap Shuriken. Hampir saja bebas. Dan Bad Cut down. 2 tukar 2. Dan wah, ini benar-benar dakdikduk terasa sekali. Di mana Busquets mereka masih ke distract dengan hadirnya Super Wave Minion yang mendorong terus-menerus menghantui base mereka, Pak. Ya ini dia, ini keuntungan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh VP. Kenapa? Karena lane jauhnya ini bisa diantar terus loh Wave Minion. Wah, tapi udah dicicil sama RX. RX punya Hearts Claw. Ya. Dia bisa pegangin Lordnya. Oke, cuman Zoregois juga udah mulai mendekat. Ini masalahnya, Zoregois pemilik Retribution. Zoregois bisa mengamankan diri dengan sangat cepat. Tapi Bobber harus mundur sedikit. Ada Super Egor kah? Apa yang akan terjadi? Tapi barusan ada satu rebound dalam dikeluarkan bahkan dengan Widow Bladernya. Menjadi sebuah serangan yang sia-sia dilakukan oleh VP. Wow, Bobber, Super Egorka hilang. Lord kali ini dipegang oleh Busquets. Dan bahkan lane bawah udah mulai dipegang juga oleh Identity. Dan apakah ini menjadi sebuah harapan untuk Busquets bisa melaju ke Swiss Stage? Rame-rame. Waduh. Wow. Permainan luar biasa. The best wildcard in M Series. Mana tepuk tangannya? Seru. Let's go, lanjutkan 40. Aul. Masih ada 20 detik lagi, tapi apa yang akan terjadi? Kita berusaha coba lihat. Ini dia yang dilakukan oleh